tentu itu kan hak masing-masing untuk memilih Ya. yang apa namanya, yang terbaik ya, sesuai dengan hati nuraninya. Dan tadi kan memilih cerdas. Three, two, one. Hai Edu People, memasuki bulan Februari, juga memasuki episode selanjutnya dari Edu Talk by FKIP UKUMS. Hari ini kita masih bersama dengan Pak Lulu yang ada di sebelah saya. Dan hari ini mungkin biasanya kalau Februari ini menunggu apa sih Edu People? Apakah menunggu Valentine? Ataukah menunggu Chinese New Year? Atau menunggu apa? Kalau saya bersama dengan Pak Lulu hari ini menanti-nanti tanggal 14 Februari nih. Ada apa 14 Februari? Tentunya pemilu ya Pak ya. Iya, Nah, betul. ini yang sangat menggemparkan ya. Mulai bahkan dari tahun lalu ya, dari tahun 2023. Nah, berbicara tentang pemilu ya Pak Lulu, kita dengar ada suatu gerakan baru yang ini cukup trending nih sekarang, sangat diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang Oke. Pak, yaitu namanya gerakan cerdas memilih. Nah, ini mungkin Pak Lulu punya informasi yang lebih lengkap nih, apa sih Pak gerakan cerdas memilih ini? Iya, jadi Mas JJ dan Edu People semuanya, yang people ya, puji syukur ya, alhamdulillah bahwa pada tahun 2024 ini Betul. kita akan melaksanakan pesta demokrasi setiap 5 tahunan, yaitu pemilu. Pemilu. Ya, dan yang disebutkan tadi Mas JJ, ada apa di Februari? Tanggal 14 itu kan pas apa itu? Pas Valentine's ya. Betul. Nah, jadi ini hari yang khusus tahun ini karena apa? Disitulah kita akan memberikan suara hak politik kita, ya. Betul. Jadi inilah apa namanya, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, terutama young people, Iya, Beb. karena termasuk peserta yang paling banyak jumlahnya. Oh. Itu, Mas Cici. Iya, Pak. Nah, ini untuk membangun lebih lagi ya wawasan dari Edu People mengenai bagaimana sih caranya kita itu untuk memilih dengan cerdas, karena tentunya kita lihat sudah banyak sekali pilihan ya Pak ya, dan mungkin ada beberapa Edu People yang masih bingung sebenarnya siapa aja yang dipilih ya, kemudian bagaimana memilihnya. Nah, ini kita mungkin kulik satu persatu Pak, mulai dari mungkin proses pemilunya sendiri. Ini Iya. apa saja yang sudah jalan begitu ya, dan saat ini nanti sampai kepada tanggal 14 Februari itu apa saja yang akan dilalui? Ya, Mas Cici, jadi seturut kalender tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU, Iya. seperti yang kita lihat dan saksikan, Betul. kita dengarkan ya, kita simak di televisi, di sosial media, ya, bahkan di radio sekalipun begitu ya. Dan gerakan memilih cerdas ini kan kegiatan yang diinisiasi oleh Radio Republik Indonesia gitu ya. Dan saya pikir patutlah kita dukung karena memang kontekstual. Betul. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sekarang ini sedang berproses kan, bahwa sejak tanggal 28 November yang lalu sampai nanti tanggal 10 Februari, berarti kurang lebih ya hampir 12 hari lagi ya, itu kan masa kampanye. Betul. Ya, nanti pada tanggal 11-13 Februari 2024, sebentar hari lagi, itu masa-masa tenang. Setelah apa menjadi? Setelah kampanye. Sehingga pada tanggal 14 kita semuanya ya bersama-sama menuju ke tempat-tempat pemungutan suara untuk memberikan suara itu tanggal 14. Jadi Februari. ini perlu catat. Betul. Ya. Kalaupun punya agenda-agenda penting sementara, ini yang menjadi prioritas ya. Betul. Sungguh. Karena apa? Karena memilih itu adalah hak politik kita semuanya yang sudah mendapatkan
izin untuk melaksanakannya. Kan ada kriterianya ya. Betul, betul. Dan tentu sayang kalau tidak digunakan. Iya. Sehingga pada tanggal 14, ayo kita bersama-sama ke TPS memberikan suara kita, Mbak Cici. Betul. Ya. Kalau mau jalan-jalan nanti di pos dulu ya, karena kita pagi-pagi kita ke KPU dulu gitu. Dan mungkin akan ada dapat beberapa diskon biasanya ya, Pak ya. Iya, Iya. betul. Nah, mungkin melihat bahwa sekarang ini memang menurut data Pak ya, ternyata memang ada lebih banyak atau bahkan mayoritas dari pemilih itu saat ini adalah young people. Nah, entah itu generasi Z atau bahkan mungkin yang sebelumnya sedikit yaitu generasi Y ya atau millennials. Ya. Bagaimana menurut Pak Lulu? Ya, jadi dari kalau sesuai dengan ini saya membaca catatan ya, karena data-data harus akurat, jadi saya harus membaca catatan begitu. Betul. Ya. Total dari daftar pemilih tetap pemilu 2024 ya, itu sejumlah 204,80 juta pemilih. Wow. Ini jumlah pemilih total. Iya, seluruhnya. Ya. Dan dari jumlah pemilih total yang berapa tadi ya? 204,80 juta pemilih itu 68.822.389 itu adalah pemilih generasi milenial. Dan itu mendominasi. Wow. Oleh karena itulah betul-betul pemilu tahun 2024 ini sangat spesial. Ya, jadi orang muda jumlahnya paling dominan. Ya, hingga tadi 68 juta sekian ya, hampir 69 karena 68,8 ya. Okay. Jadi 69 juta ya, sekitar itu. Dan itu message kalau itu dirinci begitu ya. Lagi-lagi saya harus mengutip daftar data yang ada begitu ya. Pre-boomer, jadi pre-boomer itu lahir sebelum tahun 1945 gitu ya. Ini zaman-zaman peperangan. Ya, itu 1,7%, sedikit ya. Kemudian baby boomer itu beliau-beliau yang dilahirkan antara tahun 46 sampai 64. Nah, ini termasuk generasi saya ya. Itu 13,7%, Mbak Cici. Ya, 13,7% dari yang tadi loh, 68,8 sekian juta tadi itu ya. Kemudian Gen X ya, Generation X begitu. Ini mereka-mereka yang lahir setelah tahun 1965, setelah 64 ya, jadi 65 sampai 60 sampai dengan 1980. Ya. Gen X itu ya, itu jumlahnya adalah 2,81%. Wow. Ya, lebih besar kan? Ya, cukup besar. Ya, daripada yang pre-boomer dengan yang baby boomer. Betul. Nah, kemudian milenial ini paling besar. Karena milenial itu 33,6%. Wow. Ya, dari keseluruhan tadi itu. Ya. Dan Gen Z-nya itu yang lahir kalau tadi milenial kan 81 sampai 96 tahun kelahirannya. Sekarang yang Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2009 itu 22,9%. Wah, saya ini termasuk Gen Z nih Pak ya. Iya, bayangkan. Harus memilih nih berarti. Iya. 68,8 juta itu orang muda, Mbak Cici. Betul. Ya, dan tentu saja ada yang pemilih pemula kan, yang baru 17 tahun. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kalau orang muda tidak turun bersama, memberikan suaranya, sayang sekali. Betul. Ya, karena pemilu setiap 5 tahun itu kan memilih pemimpin. Tentu kita lihat bersama bahwa pemimpin yang sekarang sedang berkampanye ya untuk yang capres cawapres itu kan pemimpin yang sudah disaring oleh bangsa ini. Betul. Ya. Nah, silakan nanti
tentu itu kan hak masing-masing untuk memilih Ya, yang apa namanya, yang terbaik ya, sesuai dengan hati nuraninya. Dan mm. tadi kan memilih cerdas. Nah, Iya, ini betul. nanti bisa kita Mm, 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 bincangkan mm. ya, Iya. seperti apa begitu. Nah, mungkin selain daripada Ya, siapa saja begitu Pak mm-mm. ya, karena kan kita tahu bahwa dalam memilih atau hak pemilih itu tidak hanya bergantung kepada umur Pak ya, Ya, tidak hanya mm-mm. bergantung kepada usia Ya, 17 tahun, mm-mm. kemudian juga yang sudah atau memang adalah warga negara Indonesia. Ya, Nah, betul, tapi betul. selain daripada itu sebenarnya dari 68 juta atau bahkan 204 juta orang ini Mm-mm. sebenarnya klasifikasi yang lain tuh apa ya Pak yang memperbolehkan seseorang itu untuk memilih gitu Ya, atau ada ketentuan Mas Jj ya. iya Jadi apa namanya, siapa-siapa yang sudah berhak ya memberikan suara, betul. tentu tidak semua orang ya. Jadi kalau saya apa namanya, melihat dari siarannya di KPU itu ya, ada beberapa sebentar ini yang diizinkan ya Ya. untuk bisa menjadi pemilih itu ada berapa. Yang pertama tentu seseorang itu harus warga negara Indonesia. Itu yang Betul. pertama ya. Kemudian Mas Jj sudah menyinggung tadi usia 17 tahun ya, jadi sudah akil balik begitu ya. Ya. Kemudian tidak apa namanya, tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau ingatan ya, itu. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan ya. Jadi ada, ini kan resmi ya. Ya. Kemudian yang bersangkutan juga berdomisili di wilayah administrasi sesuai KTP elektronik. Betul. Jadi domisili penting. Jika belum mempunyai eKTP atau eKTP belum jadi, ya ini pemilih bisa menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ya setempat. Jadi begitu. Nah, kemudian tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian kan, beliau-beliau yang di TNI, kepolisian harus netral. Netral, Pak. Betul. Dan mungkin saya juga pernah beberapa waktu lalu membaca gitu ya Pak, sosialisasinya bahwa bahkan edu people atau masyarakat yang mungkin saat ini tinggalnya tidak berdomisili di area asalnya atau kampung halamannya itu bahkan bisa memindahkan hak pilihnya. Bahkan yang di luar negeri sekalipun, karena juga ada apa namanya, TPS yang akan disediakan begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa saya tidak sedang di area kampung saya. Betul. Jadi silahkan dimanfaatkan. Saya ingat Mas Jj ketika usia 17 waktu itu SMA ya. Senang sekali ketika saya mendapatkan surat suara sebagai pemilih pemula. Kesempatan pertama betul. Ya, dan karena itu once in life gitu ya. Saya tentu tidak menyia-nyiakan, saya pakai hak politik saya. Dan saya bangga keluar dengan, kan ada tinta ya dulu di jari jemari itu. Nah itu saya bisa merasakan, wah, kehidupan saya bertambah nih, kegiatan yang bersejarah. Betul. Kan sekali dalam ini kan menjadi pemilih pemula. Betul. Kalau misalnya katakan itu lewat, ya sudah lewat. Nah, sudah menjadi kedua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya kalau mungkin Gen Z sekarang itu sukanya upload Pak, di posting ya, betul. Di story, Instagram, WhatsApp, seperti itu. Iya, dan yang penting lagi, jangan deh golput. Sayang sekali, karena ada pepatah bahwa suara kita semua, suara edu people, suara young people tadi adalah penentu masa depan. Betul, sekalipun hanya satu suara, tapi itu sangat berharga Pak ya untuk menentukan. Dan inilah pesta demokrasi bangsa kita. Kalau bukan kita sendiri yang menikmati, siapa lagi yang harus mendukung, kan begitu. Mungkin inilah mengapa ada gerakan cerdas memilih itu tadi Pak ya. Bagaimana para atau mungkin dari radio RRI sendiri ya Pak ya, bagaimana caranya supaya informasi dan juga pentingnya memilih ini menjadi awareness dari setiap
warga ya, terutama young people Ya. sekarang ini. Nah, mungkin Pak Lulu punya gambaran lain nih tentang bagaimana sih gerakan cerdas memilih ini begitu. Ya, jadi ya ini saya terjemahkan dengan yang saya rasakan begitu ya. Iya. Kalau ini cerdas ya artinya tentu pada hari H ke TPS itu sudah dengan suara hati siapa yang dipilih. Betul. Jangan sampai sudah masuk TPS antri kan, Lalu masih asal bingung, Pak ya. bingung. Betul. Kemudian yang mana yang mau saya harus Iya. mengapa? Persilakan. Nah, maka pertama-tama memilih cerdas itu message adalah ayo luangkan waktu. Kan sekarang dunia dalam genggaman kita ya, Betul. dengan gadget kita, entah itu lewat sosial media ya atau televisi, radio sekalipun, coba dengarkan, luangkan Iya. waktu. Pertama-tama apa? Memilih apa? Memilih siapa sih? Siapa? Yang penting Siapa ya. dulu? Jadi pada tanggal 14 nanti kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Itu satu. Iya, Tapi tidak hanya itu, Edu People. apakah itu tidak? Kita juga harus memilih anggota DPR. Ini yang tingkat pusat, Iya. kan begitu kan? Apakahnya itu enggak? Kita kan juga punya DPR daerah. Jadi apa namanya? Ya anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya itu kan tingkatannya nasional. Iya. Tapi selain itu mesti yang juga sama-sama tingkatannya nasional adalah kita juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Betul. Kemudian selain itu kita juga harus memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota, tergantung Iya. apakah kita tinggal di kabupaten atau kota. Jadi masjid kalau diulang ya, Iya. jadi presiden, wakil presiden, DPR RI, kemudian DPD RI juga ya, Iya. kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Jadi 5 suara. Wow. Nah, kalau kita masuk ke TPS masih bingung linglung, nah cerdas. Betul. Berarti selama ini kan mumpung masih masa kampanye sampai tanggal 10 Februari nanti, ayo kita cari informasi. Cari tahu. Kan sama dengan mau milih pacar itu kan Betul. siapa sih? Kan begitu ya. Harus tahu. Jadi ya. harus tahu siapa yang kira-kira bagus menurut pikiran, hati, kan begitu ya. Dan Nah, mungkin itu tidak perlu. hanya orangnya Pak ya, tetapi juga kalau kita melihat nih sudah ada banyak warna-warni. Betul. Pamflet atau mungkin apa ya semacam iklan begitu, papan iklan di berbagai jalan yang kita lalui. Nah ini mungkin selain daripada orangnya, tentunya partai politiknya Pak ya. Betul. Oleh karena itu apa namanya young people juga harus melihat. Ya. Nah, partai-partai Indonesia kan sekarang multipartai ya. Dan partai-partai yang mengikuti pemilu itu harus mendaftar ke KPU. Betul. Kan itu sudah. Nah, yang lolos ada setelah mengikuti pendaftaran, kemudian ada 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi KPU. Nah, dari 18 parpol inilah ya Bapak Ibu ya yang akan mengikuti pencalekan ya untuk tingkat nasional, provinsi maupun daerah kabupaten kota atau juga mereka-mereka yang mengikuti pencalonan anggota DPD itu apa namanya berasal dari ini. Kecuali DPD ya, DPD kan enggak dari parpol ya. Nah, ini harus juga dipahami. Apa yang dipahami? Apa sih visi misi partai? Seperti itu. Jadi kalau apa namanya si A, si B dari partai ini, kenali dulu partainya, visi misinya apa. Kalau sudah cari tahu siapa si A, si B itu, apa program yang ditawarkan, begitu. Ya oke lah kalau kita menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang pilihan karena sudah mendaftar loh, Iya, betul. dan sudah disaring ya. Nah tentu karena apa namanya jumlah yang akhirnya nanti terpilih kan terbatas, jadi kan harus memilih dengan
cerdas memilih Betul. dengan hati itu. Mhm. Sekali lagi, jangan sampai masuk ke TPS bingung. Iya. Nah, Apalagi kertasnya ada banyak ini Pak ya, betul, ada karena 5 seperti yang tadi Pak Lulu sudah sampaikan. iya, Jadi setiap apa yang dipilih itu sudah punya kertasnya sendiri-sendiri betul, ya, people. betul. Dan jangan sampai Miss Cici Mhm. karena tidak siap tetapi datang ke TPS dan ingin ikut memberikan Iya. suaranya, tapi kurang paham, Mhm. kurang membaca, kurang literasinya, Iya, kemudian sampai di sana pun bingung. Dan kalau betul. bingung, pokoknya asal coblos, eman sayang, bisa-bisa Betul. tidak sah begitu. Mhm. Kalau tidak sah berarti nggak dihitung. Kalau nggak Iya, dihitung berarti suara yang diberikan terbuang. betul. Jadi itulah Mhm. Mas JJ, Mhm. sekarang sudah zaman teknologi, Mhm. jadi kiranya apa namanya, orang-orang muda juga perlu bersama teman-teman yuk saling mengingatkan, saling menginformasikan sehingga nanti pada saatnya dengan penuh kegembiraan Mhm. kita memberikan hak suara kita, Iya. ya seperti itu. Dan ini juga sudah bukan lagi menjadi alasan bahwa oh kita tidak tahu siapa yang kita Ya, pilih karena ada begitu banyak sumber yang sudah betul, disediakan secara betul, bebas di internet untuk betul. bisa didapatkan Dan ini mengenai Mas JJ, calon-calon. nanti kan kalau kita sudah terdaftar Ya, dalam daftar pemilih tetap, kan akan mendapatkan surat suara, ya, ya dari RT RW, Mm-mm. dari panitia di tingkat RT RW, Mm-mm. ya begitu. Nah, tapi kalau teman-teman, oh saya sudah berhak atau belum ya Ya, dengan kriteria tadi, masih belum yakin silakan gitu Pak ya. itu dicek Mm. di dptonline.kpu.go.id. Oke. Gampang kok. Mm-mm. Bagaimana mengetahui cek daftar pemilih tetap ya Ya. pemilu 2024 nanti Mm-mm. ada kok, tapi cari aja di KPU. Nanti linknya juga kita akan Ya, masukkan di dalam bisa, caption bisa. supaya Edu People bisa langsung klik gitu ya, Ya. supaya bisa langsung mengecek bagaimana sih atau Dan apakah mudah saya Mas JJ, terdaftar. hanya Iya. dengan menggunakan NIK, Oke, KTP. NIK KTP. Betul, atau nomor paspor. Nah, kan Hmm. kita sudah data diri itu kan sudah ada di apa namanya data pemerintah kan, Iya. kan begitu. Oke. Jadi itulah cara cerdasnya. Iya, sangat praktis sebenarnya untuk Edu People itu bisa lakukan asalkan Edu People juga mau ya Pak ya untuk Betul, meluangkan waktu betul. untuk memikirkan bersama-sama bagaimana nanti ke depannya negeri ini akan dibawa kemana gitu oleh baik itu presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPD, DPR provinsi dan juga DPR kota dan kabupaten. Mungkin untuk menutup nih Pak, ini sudah sangat lengkap detailnya begitu ya, tinggal step by step diikuti. Nah, ada pesan terakhir mungkin dari Pak Lulu. Ini terutama ya Edu People, teman-teman good people, orang-orang muda ini kan ada yang baru pemilih pemula. Betul. Ada juga yang orang-orang muda bukan pemula ya. Nah, tidak apa-apa. Sekarang jadi pemilih. Betul. Memilih dengan benar. Siapa tahu di pemilu berikutnya menjadi yang dipilih. Betul, siapa kan tahu begitu. mengambil karir di sana Pak ya. Benar, karena apa? Orang berkarir itu kan bisa di mana saja ya. Yes. Bahwa menjadi anggota dewan itu juga karir yang luar biasa ya, karena harus pinter, berwawasan luas, punya track record yang baik kan begitu. Ya. Jadi kalau sekarang ini memberikan hak pilih, kita belajar mendengarkan, insya Allah, ya toh, siapa tahu nanti justru menjadi yang akan dipilih. Betul. Nah, sekarang itu. memilih, siapa tahu nanti akan dipilih. Betul. Itu menjadi tagline kita hari ini, Pak. Yep. Dan sekali lagi, Yeah. jangan sia-siakan suara. Jangan sia-siakan suara. Satu suara menentukan masa depan. Exactly. Thank you so much Pak Lulu untuk informasinya, ini sangat detail. Jadi kalau mau di post play gitu silahkan ya Edu People ya, supaya bisa lebih jelas ya step by stepnya. Begitu dulu dari episode hari ini, kita ketemu lagi Pak Lulu di episode yang mendatang di Edu Talk. Nah mungkin ini sebagai penutup ya, kita mau sedikit gimmick nih Pak. Oke. Jadi pada saat nanti mungkin saya bilang Edu Talk, nah nanti kita sama-sama ucapkan let's talk, share and be educated. Nah, gerakannya sedikit, Pak. Oke. Boleh, Pak ya? Boleh. Oke. That's all, everyone. See you on the next episode in Edu Talk. Let's talk, share and be educated. Be educated.
Thank you so much, Thank you Cici. so much. Bye, Edu people.